Apaan? Hari ini gue lagi ada di Mandalika, di Lombok. Jadi kali ini gue akhirnya ngebangun lagi mobil Mustang 1970 tipe Boss 302. Mobil ini sempat kita servis dan ternyata sempat ada blowback api dan sempat kita padamin. Gue yakin mobil ini sehat kok, gitu. Mobil ini gue tahu mobilnya mobil jalan, mobil function, dan akhirnya gue terima tuh kerjaannya. Nah, seiring dengan perjalanan, gue bongkar mesinnya, gue copot, bodi gue copot, semua gue copot. Ternyata ini bukan kerjaan restorasi ringan. Begitu kita bongkar, decknya ternyata hancur parah. Dan konversi dari setir kiri ke kanan cukup parah. Jadi kita reverse engineering lagi, kita benerin lagi, kita ganti deck, kita ganti firewall. Steering system juga kita ganti pakai punyanya RRS Australia. Jadi dia sistem rack and pinion, asalnya steering box. Full suspension kita ganti semuanya. Body ternyata begitu kita kerok, karatnya memang benar-benar udah kuning dan body full kita reinforce lagi untuk bagian frame-nya, under frame kita reinforce, kita bikin lebih stiff. Masuk tahap preparation untuk pengecatan. Semua body biasanya kita slap lagi sampai bare metal. Begitu bare metal udah kelihatan besinya, itu kita bersihin pakai aseton. Karena aseton itu lebih tidak ada residu air dan tidak ada penguapan lebih cepat. Untuk mobil ini karena gue memang senang banget sama mobil ini, tipe ini yang gue juga nggak punya mobilnya. Jadi sampai akhirnya gue turun tangan sendiri untuk mencoba sanding. Karena gue senang banget body shape-nya. Nah, selesai dari situ, gue belum bisa memutuskan mau warna apa. Sampai akhirnya kita komunikasi tektokan sama pemilik, dan pemilik memilih untuk saya mau warna ini. Nah, begitu sudah diputuskan warna yang dia inginkan, mulai kita masuk tahap pengecatan. Memang tidak sampai sini membangun mobil ini. Full, kembali lagi saya bilang full adalah sampai interior pun kita restore semuanya, yang kita kali ini pakai full kulit semua. Lapis kulit semua, sudah diperbaiki, restorasi. Masuk bagian mesin, permintaan dari pemilik adalah, "Man, ganti semua piston segala macam." Kita buka, kita bersihin semuanya, terus saya ganti sistemnya pakai serpentine kit. Jadi sistem power steering baru, semua baru. Jadi jangan sampai mobil ini ada trouble di kemudian harinya. Gue sih dengan hasil mobil ini puas banget. Mudah-mudahan pemiliknya juga puas.
sekarang udah waktunya nih untuk gue minta komen dari orang yang dekat dan ada di sekeliling gue. Kok gimana? Tadi udah cobain? Kalau ini favorit gue emang, ini Boss 302 ini keren banget. Looks mesinnya juga ada penyegaran nih kan. Lu tambahin serpentin kan ini. Benar. Yang dulu kan enggak. Ini sih bukan cuma look sebenarnya, jadi lebih inline, jadi nggak akan ada suara berisik kalau kita pagi-pagi manasin atau tiba-tiba kita lagi tarik suara cit gitu, nggak ada. Bukan hanya look, tapi secara teknis dan secara function dia jauh lebih baik. Suspensi gimana menurut lo? Suspensi ini empuk banget. Hah? Suspensinya empuk banget. Ini bisa diatur, rebound rate-nya di sini bisa gue puter nih. Ya lu pakai hotkeys ini udah. Iya, ini gue pakai hotkeys, terus udah gue kasih brace untuk power brace, jadi biar lebih rigid sebenarnya. Overall sih kalau yang gue concern adalah suspensi sama mesin. Oke. Enak nggak tadi? Oke. Suspensi enak banget. Tarikannya tenaganya agak buas sih. Yang menurut gue jadi masalah itu cuman di AC sebenarnya. Oh ya udah, berarti gue mesti manggil si Tono lagi benerin AC-nya. Tapi yang lain udah aman ya, bunyi-bunyi di kaki, bunyi di mesin nggak ada ya? Kalau ini nggak ada, aman. Oke. Aman. Oke. Ya udah, berarti siap kita bungkus, kita kirim ke klien nih setelah AC kita beresin. Ya. Jadi joknya ini konsepnya sebenarnya ngambil dari Crazy Frank. Cuman Crazy Frank itu biasanya memang nempelnya di motor shovel head atau Sportster tua yang memang ada shock breaker-nya. Dan sama sekali nggak ada referensinya di motor Softail, dan ini bisa dibilang Crazy Frank pertama yang nempel di motor Softail. Terus kita bilangnya sebenarnya spoiler sih, karena kalau Crazy Frank itu dia ada sisi barnya lagi di atas, ini tanpa sisi barnya. Gitu. Catnya juga sebenarnya kita nggak ada referensi ngambil dari mana-mana, jadi memang hasil diskusi sama Vero, ketemulah warna El Camino Blue yang kita ambil dari mobil El Camino, menggambarkan memang motor ini sebagai hot rod bike atau muscle bike, dan kayaknya cocok pakai warna El Camino Blue. Ceritanya Vero, dia bilang ke gue, sebenarnya dia agak kepaksa sedikit ngasih velg ini ke gue. Cuman setelah dirayu-rayu akhirnya ya dikasih juga. Jadi ceritanya dia bawa velg ini nenteng sendiri, hand carry dari Amerika. Kebetulan dapetnya dari garage company, Yosi. Terus ditenteng sendiri ke Jakarta. Terus ya pas gue lihat ada di bengkel, gue agak sedikit maksa dan hitungan hari bahkan minggu sampai akhirnya Vero luluh.
keseluruhan motor gue sangat puas banget. Karena memang awalnya motor ini berangkat dari Vero ngerapin mesinnya udah dulu. keburu dipasang, jadi gue cuma bisa lihat sebelumnya ini pakai bahannya masih dicetak. Terus Vero memang nge-rebuild mesinnya. Mesinnya ya gue puas banget karena memang beda banget sama yang sebelumnya. Bisa bilang 180 derajat berubah banget dari suaranya, tarikan motornya juga, dan dibawa ride-nya juga enak gitu. Jadi memang Vero orangnya kalau custom juga nggak asal custom gitu. Jadi dia juga mikirin gimana caranya motor bisa benar-benar dipakai dan fungsinya semuanya normal gitu. Setelah rebuild mesin, Vero agak kepengen untuk dirubah-rubah supaya jadi lebih cakep. Jadi sebenarnya tantangannya motornya udah cakep, terus dibikin nama Vero jadi lebih cakep lagi. Dan memang menurut gue ini the best lah buat gue karena memang susahnya gitu lah. Kalau misalkan kita ngeliat bangun motor, ngambil dari Google atau referensi di Instagram itu kan gampang, kita tinggal jiplak. Ini bener-bener ngebayangin di kepala aja kalau misalkan Crazy Frank ini di Softail gimana, terus warna ini di motor ini gimana, sampai jadinya begini dan gue puas banget. Peruntukan mobil ini memang untuk toko, jadi kita kalau ada event di Jogja, di Bali, di Bandung, ataupun di dalam kota sekalipun, nggak seperti dulu-dulu sampai 2 mobil untuk bawa barang sendiri sama kru sendiri. Sekarang udah 1 mobil langsung ke tempat tujuan. Project High Ace ini sebenarnya dari kerjaan gue sama Dipo iseng-iseng sih. Gue bilang, Po, gimana rasanya kalau kita punya mobil untuk toko nih. Toko kita kan kalau lagi lagi mau buka booth di Bandung ataupun di Bali, kita kalau punya van sendiri yang memang branding Moon Ice-nya ada, seru juga ya. Berangkat dari ide untuk membuat mobil toko, terjadilah komunikasi gue sama Sige di Jepang. Bentuknya sih email-emailan, akhirnya sekali gue telepon untuk izin. Alhamdulillah mobil ini 3 desain yang dikirim itu semuanya didesain oleh Wildman. Tapi gue juga hanya boleh milih 1, nggak boleh 3-3-nya. Artinya gue nggak boleh serakah tuh. Nah, kenapa gue pilih untuk di wrapping? Karena mobilnya memang gue dapetnya warna silver. Jadi kalau untuk gue repaint, 1 cost-nya juga terlalu tinggi. Yang kedua juga gue ngerasa kalau di stiker itu wrapping ini lebih mudah lah untuk perawatannya ke depannya. Dan ya kalau gue pakai sering keluar kota kan kalau baret-baret tinggal gue ganti aja wrappingnya. Dan mobil ini begitu jadi, hasil selesai finish kita tempel dekalnya semua atau stikernya semua Moon Ice, PR gue terakhir adalah mengganti pelek. Peleknya pun sudah dikirim dari Jepang dan akan gue pasang segera. Pelek dari Jepang yang akan gue pakai itu adalah dikirim Baby Moon Special.
Walaupun begitu gue cek PCD-nya agak beda, jadi gue harus sedikit custom di Indonesia, tapi it's okay gitu karena menurut gue itu akan pas banget di mobil ini. Ya ban gue akan tetap pakai profil yang sama karena ini kan ban heavy duty, jadi gue nggak akan ganti ban, cuma ganti pelek aja. Untuk suspensi gue tetap pakai standar karena gue nggak mungkin pendekin. Ini kan akan jadi mobil niaga. Mungkin dalamnya bisa muat motor, mungkin juga dalamnya bisa muat barang untuk kita buka toko atau buka booth di acara tersebut. Ya memang hari ini masih gue pasang jok karena gunanya untuk bawa passenger hari ini buat bawa manusia. Nah tapi bisa juga kalau gue buat bawa motor, ini tinggal gue copot di bawahnya, remnya udah ada, ini kuat banget. Terus sebelah sini bisa gue angkat barang. Sini motor 1 unit, di sini barang, jadi gue masih bisa dapat 3 baris di depan sama 2 driver. Berangkat dengan bawa motor 1 dan peralatan booth untuk jualan. Jadi dari HIS ini nggak cuma luarnya kita kasih dekal Moon Ice dan bisa angkat motor dan lain-lainnya. Dari passenger pun ini gue mundurin. Ini mundur yang jok paling depan, row paling depan, baris paling depan ini mundur 10 cm. Row yang tengah ini mundurnya 20 cm. Karena apa? Gue ukur ini harus lebar. Karpet gue bikin mulus semua. Jadi custom lagi. Pokoknya sebisa mungkin custom-customan deh. Walaupun dari pabrikannya juga udah enak. Tapi ya itu dia, gatel, custom. Peruntukan mobil ini memang untuk toko. Jadi kita kalau ada event di Jogja, di Bali, di Bandung, ataupun di dalam kota sekalipun, itu satu bisa ngangkat motor, yang kedua bisa bawa barang dan krunya langsung. Jadi kita nggak seperti dulu-dulu sampai 2 mobil untuk bawa barang sendiri sama kru sendiri. Sekarang udah 1 mobil, 1 mobil langsung ke tempat tujuan. Menurut gua akan menghemat waktu dan lebih efisien. Mobil segini harus ada kameranya, kalau nggak mabok kita mundurin mobil, nggak ada kamera, mabok. Sempat gue bikin Sige juga minta foto-foto mobil ini juga yang gue kirim ke Jepang. Ternyata sama Sige diupload, bukan cuma diupload dan dimasukkan ke media otomotif Jepang. Menurut gue sih itu jadi suatu kebanggaan buat gue adalah menjadi HS Premio pertama dengan desain Moon Ice yang bisa tampil di media Jepang. Suka custom gitu, cuman custom buat gue kalau bisa kita ngangkat, ya malah harus mengangkat performance-nya sih gitu. Kalau yang aslinya dari pabrikan begini, sambil kita upgrade, bikin motornya juga lebih keker gitu. Motor yang selama pandemi terpaksa lamban prosesnya, ini baru datang nih dari polisher, tukang polesnya nih yang molesin parts-parts dari motor ini, motor Zero ini nih, yang mesinnya shovel head.
Ini bisa keluar warnanya kayak gini nih karena proses ngecornya udah forgingnya tuh udah zaman sekarang, jadinya kan materialnya tuh padat banget, jadi warnanya bisa kayak gini. Ini gue mau bandingin sama yang aslinya nih, yang tahun 70-an ya. Kebetulan karena ini lagi bikin Zero, emang stylenya antik, vintage with modern technology gitu. Kita cek dulu ya. Gitu. Keluar ya camnya ya. Ini yang namanya camshaft nih. Camnya ini nanti yang akan neken sini nih, ke dalam sini. Nanti di dalam sini ada yang namanya rocker arm yang neken klep ini. Jadi klepnya itu yang nanti membentuk kompresi di dalam sini. Mungkin nanti kalau dipasang nggak akan kelihatan, tapi nanti bakal tuh sebenarnya kalau dibalik tuh kelihatan nih. Ya namanya udah berumur motor, yang sering gua alamin karena cara kerjanya dia nekennya dari sini terus-terusan puluhan tahun, akhirnya tuh biasanya di sini kayak jadi oval di dalamnya, busingnya lah gitu. Terus yang baru juga nih, nanti ketika camnya neken push rodnya, kalau yang zaman dulu ada yang solid, ada yang hidrolik, yang ini hidroliknya kayaknya lebih gede deh, dikit. Jadi dia di dalam sini akan ada tekanan oli juga yang bikin nggak berisik deh. Karena tadi habis ditekan-tekan buat make sure aja kalau camnya nggak berubah dari posisinya, kita periksa lagi gitu. Ini dia ada tandanya. Ini yang mengatur hawanya, sirkulasi oli. Tuh. Gue suka custom gitu, cuman custom buat gue kalau bisa kita ngangkat, ya malah harus mengangkat performance-nya sih gitu. Kalau yang aslinya dari pabrikan begini, sambil kita upgrade, bikin motornya juga lebih keper gitu. Dari kulkas nih, nanti warnanya juga sama rocker box-nya karena materialnya sama, billet. Gearbox-nya modern juga nih, Baker. Ini orangnya keren banget nih yang bikin gearbox ini. Jadi sebelumnya dia kerjanya di General Motors, GM, bagian di Cadillac yang bikin automatic transmissionnya Cadillac. Tadinya gue sempat ngobrol di Sturgis waktu itu. Terus dia ceritanya punya Harley, tapi diganti mesin gede sama dia. Kok kurang ya 5 speed ya? Dia tambahin 1 speed karena dia emang tukang gearbox. Kalau kita sukanya gigi satunya lebih panjang atau lebih pendek atau ya terserah lah, bisa ngobrol sama si Om Bert Baker ini nih.
Mau gue bikinin yang koplingnya segede ini nggak, lebih gede dikit gitu. Oh bisa. Tinggal ngelap-ngelap lagi nih. Sudah. Pris, ceritain dong tentang acara hari ini. Di mana kita khususkan hari ini untuk mengangkat histori Porsche. Ini 356E, salah satu turnover yang Porsche, cikal bakalnya Porsche. Wah. Wah, ini gila sih. Ini dia nih. Iya. Jadi hari ini gue lagi ada di Tanah Tap di Ampera. Ini lagi diundang ke acaranya Porsche Club Indonesia. Gue datang naik 356 Speedster, diajakin sama teman gue dan diundang juga sama teman gue. Dan mobilnya gokil, banyak banget mobil yang nggak pernah keluar tiba-tiba ada di sini. Jadi kita rencananya akan konvoy nih dari sini ke Hotel Four Seasons. Habis itu bakal ada acara-acaraan di sana. Ntar kita ngobrol-ngobrol sama yang bikin acara deh ya. Pada saat konvoy, one lane and only on the right side. Di kanan. Paling kanan, satu lane aja. Pelan-pelan nggak apa-apa. Di kanan ya. Alright guys. Jangan terlalu pelan juga, jangan 10 km. Oke guys, let's start your engine. See you guys at Four Seasons. Kita sekarang udah nyampe di Four Seasons Hotel. Udah langsung ketemu sama yang bikin acara. Ini ada Fritz, VP-nya Porsche Club Indonesia. Betul. Which is yang bikin acara ini. Nah, Fritz, ceritain dong tentang acara hari ini. Iya, jadi ini acara tahunannya Porsche Club Indonesia, di mana kita khususkan hari ini untuk mengangkat histori Porsche bersama teman-teman Porsche Cars Owners. I see. Jadi memang kalau dilihat di sini, sebagian mobil besar mobilnya ada di display di exhibition sini, bersama-sama dengan mobil-mobil baru juga. Ya, jadi sekitar ada 70 mobil lebih yang datang. Setengahnya adalah Porsche Classic. Ya, hopefully dengan ini berarti starting point nih ya untuk Porsche Club Indonesia untuk bikin event-event lagi gitu. Betul. Ya. Ntar kita bakal ngobrol lagi sama Tom Sutan, teman gua. Mungkin karena tadi seperti yang Fritz bilang ini dedikasi buat klasik. Ya. Kita akan coba ngobrol sama Tom Sutan yang emang klasik banget orangnya. Iya, klasik Ya kan? director kita. Klasik directornya Porsche Club Indonesia. Iya, betul. Nah, kita ngobrol sama Tom. Siap. Tom, Apa kabar, bro? Oke, biar lebih jelasnya,
Ini kita langsung ngobrol aja sama Tom Sutan. Dia adalah director of classic car Porsche Club Indonesia. Kita copot aja kali ya. Siap. Udah vaksin dong lo. Udah dong. Udah prokes kita. Udah Jadi booster juga. bisa jelasin nggak bro? Apa-apa aja sih mobil apa aja sih yang ada di sini nih? Oke. Ini tadi gue lagi foto nih mobilnya. Oke. Ini 356A. Heeh. Salah satu ikonnya Porsche juga karena salah satu turnovernya Porsche, cikal bakalnya Porsche. 356A ya berarti ya ini ya? A ini. A itu tahun berapa bro? A itu dari 56 sampai 58 kalau nggak salah. Oh 56 sampai 58, oke. Nah kalau yang ada di sini nih? Nah, ini 356 Pre-A. Jadi cikal bakalnya Porsche keluar mobil adalah si Pre-A. Ini cukup langka, sangat langka sebetulnya. Karena ini varian 356-nya yang Pre-A dan kebetulan Speedster. Speedster di mana windshield-nya sangat rendah dan dalamnya meskipun sangat simple, duduknya juga bucket seat, full leather interior dan ini super engine. Gila cakep-cakep ya. Cakep banget. Cakep-cakep ya mobilnya. Terus apa lagi bro? Mungkin ini 930 Turbo. Oh ini yang turbo. Turbo nih. Ini G-Series body juga, tapi yang varian turbonya. Oke. Jadi bisa kita lihat dengan fendernya lebih tebal banget. Oh lebih lebar ya Lebar, fendernya. iya betul. Ada option sunroof juga. Dan ini di wheel tail ini sebetulnya bukan untuk downforce saja, tapi berfungsi untuk intercooler turbonya. Oh intercooler turbonya di turbo sini. Oke. Ini juga sangat langka dan ikon Porsche klasik juga. Nah seperti yang kita tadi udah lihat klasikan. Sekarang kita bahas yang Porsche modern. Salah satunya sih yang ikonik ini nih. Wah, Bener ya, bro ya? Bener bro. Ini 997.2 GT3 RS 4.0, especially yang right hand drive, very rare. Especially yang right hand drive. Right hand drive. Dan engine-nya juga tenaganya di atas 997 yang lain, dengan big brakes juga. Jadi Ini stance-nya emang udah begini nih ya? ini begini, dari pabrik keluarnya memang udah begini. Mudah-mudahan itu tadi udah dapat gambaran bahwa Porsche Club Indonesia itu mobil-mobilnya nggak cuma klasikan, ada divisi klasiknya, tapi yang modern juga ada dan Ada. banyak yang langka-langka ternyata. Iya bro ya. Iya bro. Bro thank you ya bro. Bro, thank you juga bro, thank you for Siap. coming. Thank you everybody. Akhirnya, gua dari kemarin penasaran banget nih mobil ini sering gua lihat di sosial media doang. Kebetulan ketemu nih sama temen gua yang punya nih. Zen, gua penasaran banget Zen. Ini mobil lu tipe apa tahun berapa Zen? Tipe 356B T60 tahun 62. Tuh kan, bener. Ini mobil cakep banget nih, boleh lihat interiornya nggak Zen? Boleh, yuk. Kita ngobrol-ngobrol di dalam ya. Ah, cakep nih. Gila, ini rapi banget, Sen. Ini restore, lu restore sendiri atau Jadi lu beli- waktu dapat dia mobil ini udah full restore 10 tahun lalu. 10 tahun lalu? Terus Oke. 5 tahun mungkin dia lagi semangat, 5 tahun terakhir dia udah nggak semangat. Oke. Jadi begitu saya ambil, saya balikin lagi ke orang yang bangun 10 tahun lalu. Wah, gokil. Saya bilang saya mau balikin seperti lu bikin pertama kali waktu itu. Tapi dia bilang emang asli basicnya bahannya bagus, sampai semua datanya udah lengkap. Ini kan dia ada surat Wah, pengiriman pertama, gokil. semua lengkap sih mobil ini. Wah, gokil. Ini dokumen full berarti ya? Dokumen full, ada manual book apa, Wah, terus ada gila. toolbox semua di depan dari awal Oh ya? ada. Wah, gila tuh. Ada komplit dokumennya. Ini mesin berarti lu overhaul juga? Mesin semua overhaul, saya upgrade pakai 4 barrel. Oke. Terus alternator semua juga kita ganti yang baru. Pokoknya ada kitnya yang performance saya beliin lah. Tapi asli ya harus Iya, asli. iya, iya, Nggak iya, mau custom.
Gila Sen, boleh lihat itu nggak yang tadi toolbox dan segala Boleh, macam? yuk. Ini kita lihat nih toolboxnya nih. Wah. Wah, ini gila sih. Ini dia deh. Iya. Sandy, thank you banget buat Ya, thank you. ngobrol-ngobrolnya. Jadi udah lihat sendiri ya. Nih, kalau ketemu di jalan tiap harian jangan heran. Emang suka gitu orangnya. Hari-hari naik mobil klasik. Sen, thank you banget, Sen. Ya, thank you. Ngobrol-ngobrolnya. Yuk. Alhamdulillah, akhirnya acaranya udah selesai. Senang sih bisa ngumpul-ngumpul sama pehobi otomotif lainnya gini. Oke, sampai ketemu lagi ya. Dadah! Ya, sejauh ini udah lumayan kelihatan bentuk motornya, mesin dan transmisi juga udah nempel juga. Jadi gue puas banget melihat finishingnya dan warnanya. Ini lagi enak-enaknya dilihat nih buat ngayal. Mau tankinya mau warna apa juga kayaknya gue suka semua deh. Ini yang bedain rancangannya Shinya Kimura sama rangka Harley aslinya, ini nih posisinya tuh diturunin. Kalau kita lihat nih kan agak lurus nih kan, turun ke sini. Kalau yang aslinya tuh dia naik sedikit, terus dia lebih tegak. Jadi ini tujuannya supaya lebih ngedrop aja motornya, lebih ceper gitu loh. Nah, tapi karena ini nambah rake-nya dan posisinya jadi maju dan turun, ini kan tadinya nggak ketemu. Nah ini nih, ada yang namanya desain rangka gooseneck namanya. Ini nih yang namanya gooseneck. Sebenarnya dipopulerkan oleh Jepang, tapi asalnya tetap gooseneck awalnya dari Amerika dulunya. Nah sama Shinya Kimura didesain supaya benar-benar compact, rapet, tapi gooseneck dan bisa tetap pakai springer. Jadi nanti motornya akan posisinya turun. Jadi ridernya lebih nunduk. Gue paling suka lihat dari sini karena ininya keluar rata sama ini, nanti footpacknya nih akan ada di sini nih, bener-bener ngepas banget di kaki di antara mesin dan transmisi. Jadi duduknya nggak susah. Yang ban dari Zero aslinya kan Avon ukurannya 16. Nah, kita naikin size-nya jadi 18, terus agak lebih diameternya lebih besar, sama lebih lebar. Kalau aslinya tuh cuma 3,5 inch, kita naikin ke 4/4. Lebih padat, lebih isi, karena kita lihat rangkanya lumayan lebar. Ya, sejauh ini udah lumayan kelihatan bentuk motornya, udah roda depan belakang udah, kalau udah nempel nih udah kelihatan stance-nya. Mesin dan transmisi juga udah nempel juga, jadi gue puas banget melihat finishingnya dan warnanya, kombinasi pas ketemu sama warna peleknya juga, ketemu ban yang hitam sama rangka yang hitam, bener-bener ini lagi enak-enaknya dilihat nih buat ngayal.
mau tangkinya mau warna apa juga kayaknya gue suka semua deh. Tapi masih banyak PR-nya. Habis ini harus setting kabelnya dulu semua biar masuk ke dalam sini, keluar lagi di sini. Nanti akan ngumpet di bawah sini semuanya, kabelnya sama aki sama oil tank. Oli dan selang-selang udah nempel semua. Udah ada power buat starter juga. Udah ada aki, akan kita coba nyalain. Ada beberapa parts yang lagi mesti gue tempelin. Jadi kalau aslinya rem depan, karena ini nanti mau akan berfungsi pakai rem depan dan bukan tromol, tapi teknologi sekarang disc brake. Dan biasanya kalau disc brake itu mesti ada master silindernya yang neken tekanan hidrolik lewat selang ke kaliper. Tapi karena ini modern banget, ada masternya. Terus ini yang pengen gue coba ilangin pakai yang model zaman dulu aja nih, cuman pakai kabel aja. Jadi di sini nggak ada kotak-kotak apa gitu. Jadi benar-benar kayak motor tua, tapi tetap pakai disc brake. Nah, gue ada parts nih yang gue dapet, namanya remote master cylinder. Jadi master cylindernya ini bisa ditaruh di mana aja. Dan kalau aslinya masih di sini, kita bisa taruh mungkin di sini atau di bawah sini. Dan nanti dia akan, kalau kita tarik, fungsinya dia nanti ditarik kabel, dia akan neken silinder, tekanannya itu nanti yang akan neken piston di kaliper di bawah gitu. Dengan teknologi sekarang, bahan sekarang, kita bisa dapat bentuk yang antik, vintage. Itu rencananya gue taruh bawah sini. Kanan rencananya emang nggak ada disc brake, jadi sebelah kiri semua. Nanti sprocket belakang itu fungsinya dua, sebagai penggerak juga sebagai remnya juga nanti. Alhamdulillah, gue, Iman, dan Juju dikasih kesempatan untuk bisa berangkat sama-sama ke US lagi. Banyak agenda yang mau kita jalanin di sana. Ya gue sih kepikiran untuk nyari beberapa parts selain kita akan datang ke acara-acara besar di sana. Kayak salah satunya Born Free Motorcycle Show, ke bengkel-bengkel, banyak lagi kegiatan lainnya.